Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini merupakan hari Jumat, di mana pertemuan mata kuliah komunikasi bisnis. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya kita diberikan keselamatan, kesehatan, dan kesempatan untuk hari ini untuk bisa bertatap muka dalam pertemuan mata kuliah yang ke-14. Dan salawat serta salam tidak kita lupakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan kepada sahabat, para pengikutnya, dan semua umat yang mengikutinya. Hari ini merupakan pertemuan yang ke-14. Kita akan membahas terkait penulisan surat lamaran kerja. Udah pernah nulis surat lamaran kerja? Sudah pernah melamar kerja maksudnya ya di sini. Apa sih pendekatan-pendekatan yang harus kita siapkan ketika kita menulis surat lamaran kerja? Masih ingat ada buku yang mengutip ketika menulis lamaran kerja kita jangan lupa menggunakan pendekatan AIDA. Ada yang tahu AIDA? AIDA itu yang A-nya sih apa sih A? A itu ada attention atau perhatian. Gimana sih ketika kita menulis lamaran kerja dengan attention atau perhatian? Paling nggak kita harus tahu prinsip pertama ketika menulis surat lamaran kerja. Artinya kita harus punya perhatian bahwa dalam menulis surat lamaran kerja itu harus ada bagaimana kita bisa meyakinkan kepada pembaca bahwasannya Anda memiliki sesuatu yang bermanfaat dan menumbuhkan rasa tertarik. Jadi menumbuhkan rasa tertarik atau yang bisa bermanfaat terkait pekerjaan itu. Kita harus ceritakan tentang diri kita, bahasanya kita punya kemampuan kepada hal pekerjaan itu sendiri. Itu nggak bisa kita lakuin. Jadi memiliki manfaatnya. Yang kedua, interest atau menarik. Menarik artinya apa? Di antara perhatian dan menarik itu ada kehubungannya yang menunjukkan bahwasannya relevans dengan kemampuan yang dimiliki, yakin menyusun terkait pekerjaan itu. Contoh, kalau saya lulusan jurusan matematika, sekolah kuliahnya di keguruan, otomatis ketika ada lowongan dibuka lowongan pekerjaan kepada masyarakat umum dengan kualifikasi lulusan matematika ataupun lulusan lainnya. Dan ketika saya lulusan matematika, maka saya punya kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan itu. Jadi ketika saya jurusannya manajemen, saya nggak harus ngelamar dong kayak gitu, karena nggak sesuai dengan basic yang saya miliki. Itu harusnya menarik dengan sesuatu yang kita inginkan, suatu dengan sinkron dengan pekerjaan tadi. Itu interestnya. Sekarang directnya atau hasrat. Tahu hasrat berarti keinginan. Jadi apa? Keinginan kita untuk bisa melamar pekerjaan tadi harus diikuti dengan suatu kegiatan yang relevan. Artinya apa? Relevansi terkait kegiatan itu sendiri. Atau relevansi artinya didukung dengan bukti-bukti yang mendukung itu tadi. Biar apapun yang kita sajikan, biasanya kita udah pernah ngajar bimbel di Ganesha Operation atau kayak gitu, atau Primagama atau lain sebagainya yang kira-kira bisa mendukung dari pekerjaan kita tadi. Itu yang harus kita lakuin. Yang A-nya terakhir ada action, tindakan. Jadi actionnya kita lamar kalau memang semuanya dari ketiga tadi udah
udah memiliki kualifikasi yang jelas, yang benar-benar ada, kita harus melamar pekerjaan itu, mau nggak mau. Kalau memang itu yang kita inginkan. Nah, itu adalah dari pendekatan AIDA. Nah, ada bentuk-bentuk surat lamaran. Paling nggak, ketika kita bikin surat lamaran, di kolom paling atas minimal kita harus tuliskan tempat kita melamar, tempat domisili sekarang, kota Lubuk Linggau kayak gitu, tanggal sekian. Selanjutnya apa? Di paragraf pertama paling tidak kita harus kasih ungkapan pendahuluan kepada yang terhormat siapa, perihal apa, lamaran kerja dan sebagainya, lampiran berapa satu dan sebagainya, itu harus kita masukkan. Artinya bisa kita masukkan di deskripsi awal sesuai dengan jabatan yang tadi. Ada lagi setelah nama, tempat, kepada yang terhormat dan sebagainya, perihal apa, jangan lupa lampirkan hormat. Terus menawarkan bahasanya menerangkan biodata Anda. Dengan ini saya A, B, C, artinya apa? Nama, Abdi, lulusan sarjana S1, terus apa yang bisa ditampilkan, alamat di mana, umur berapa dan sebagainya. Itu yang bisa ditampilkan di awal. Sehingga apa? Ketika kalian menunjukkan bagaimana pendidikan lamaran Anda relevan apa enggak, maka itu udah bagian yang kalian tampilkan tadi. Terus jangan lupa menampilkan sesuai apa yang kalian lampirkan. Jadi di depan, di lamaran pekerjaan itu tadi sudah kalian lampirkan keseluruhan, baik dari kurikulum file, terus sertifikat yang pernah kalian miliki, terus apa yang terkait tentang ada KTP, ijazah. Ketika dalam surat lamaran pekerjaan itu semuanya udah dilampirkan di atas. Ketika orang baca CV kalian nanti, otomatis sudah terlihat, sudah tercover di lamaran pekerjaan itu. Ketika Anda mau melamar, maka orang baca dari lamaran pekerjaannya apa yang dilampirkan, maka sesuai nggak, relevan nggak apa yang disajikan di lamaran pekerjaan dengan apa yang ketika kalian harus lamar itu sendiri. Itu. Jadi semua harus ada lampiran ketika apa yang kalian tulis di lamaran pekerjaan. Itu yang harus dilihat. Jadi paling nggak ketika melamar pekerjaan itu udah semuanya sudah tercover di depan, semua sudah dilampirkan dan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Satu, ingat, jangan sekali-kali melamar pekerjaan yang kualifikasinya tidak sesuai dengan Anda. Karena nanti apa? Relevansinya, kesempatan diterimanya itu akan lebih kecil dibanding Anda melamar pekerjaan sesuai dengan kualifikasi Anda, pendidikan Anda, dan sebagainya. Itu yang harus diperhatikan. Nah, ada tips yang harus diperhatikan ketika kita mau melamar pekerjaan. Ada juga yang harus nggak harus dilakukan buat Anda, atau dilarang ketika pekerjaan itu Anda ingin melamarnya. Jangan sampai Anda melakukan hal yang di luar tidak diinginkan. Jadi sudah siap melamar dari sekarang? Atau yang sudah kerja? Kayaknya udah ada juga yang udah kerja kan? Saya pengen kasih tugas deh buat kalian. Lamaran pekerjaan itu tadi, bagaimana lamaran pekerjaan tadi, coba kalian bikin surat lamaran pekerjaan sesuai dengan kondisi kalian. Saya pengen Anda ceritakan realistis tentang Anda. Kalau sekarang kalian udah bekerja, berarti sekarang
kalian melampirkan lamaran pekerjaan tadi sesuai dengan pekerjaan Anda. Kayak gitu. Jadi kalau mau kalian sekarang adalah masih kuliah, kalian bisa menuliskan tentang lamaran pekerjaan sesuai dengan pendidikan Anda SMA. Contoh S1, SMA, pendidikan SMA, ilmu pengetahuan alam, IPA, atau ilmu pengetahuan sosial, dan sebagainya. Kualifikasi apa yang kalian miliki? Hobi menulis. Juara apa yang pernah Anda lakuin? Coba Anda tuliskan kayak gitu. Tapi jangan lupa, di terakhir surat lamaran tadi, Anda harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang Anda tuju. Bagaimana Anda bisa menarik perhatian orang lain, bahwasanya Anda punya etika. Atau di akhir surat yang udah kalian lampirkan tadi. Jadi minimal ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Itu. Jangan lupa ditandatangani. Nah, oh ya, tadi aku mau kasih tips untuk bagaimana melamar pekerjaan. Satu hal yang tak boleh dilupakan tentang melamar pekerjaan. Yang perlu Anda perhatikan adalah harus mempunyai kualifikasi. Kualifikasi apa? Ya itu tadi, pendidikan yang sesuai relevan dengan kondisi Anda. Itu kualifikasinya, kemampuan. Contoh kalau disyaratkan harus bisa bahasa Inggris, berarti Anda harus mampu bisa bahasa Inggris. Terus bangkitkan minat terhadap kualifikasi. Artinya apa? Ketika Anda punya sebagai lulusan matematika, otomatis Anda harus dibangun kualifikasi tadi. Anda didukung dengan kemampuan dalam Excel, dalam menghitung, atau program-program tentang sesuai dengan relevansi dengan diri Anda. Terus tunjukkan hal-hal yang positif. Artinya hal positif itu adalah sesuatu yang Anda tampilkan, bagaimana Anda bisa mampu bekerja sama dalam bekerja dengan hal-hal yang positif. Artinya bisa tepat waktu, bisa on time, tidak melanggar pekerjaan, dan lain sebagainya. Terus surat lamaran kerja harus ditulis dengan menarik dan rapi. Jadi jangan sampai Anda nulis lamaran mau ditulis tangan. Kadang ada yang syarat yang bisa ditulis tangan kan, ada juga yang nggak bisa ditulis tangan. Nah itu harus kondisinya dalam kondisi rapi. Terus ada lagi, artinya tuliskan surat dari sudut pandang pembaca. Jadi jangan sampai Anda menulis sudut pandang diri Anda sendiri, tapi bagaimana orang lain akan membaca surat lamaran tadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan, kayak gitu. Jangan terlalu muluk-muluk, tapi tidak relevan dengan kondisi Anda. Terus terakhir yang perlu diperhatikan adalah tekankan hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Jadi Anda itu harus punya gap, artinya apa? Punya perbedaan dengan pelamar lain. Contohnya kalau Anda lulusan matematika, bedanya apa? Kalau secara matematika, secara manual menghitung keuangan dan sebagainya, teori dan sebagainya, Anda harus didukung dengan teknologi dan sebagainya, atau yang lain dan sebagainya. Otomatis yang membedakan Anda dengan pelamar lainnya. Itu. Nah, ada yang harus diperhatikan selain hal-hal yang harus diperhatikan tadi, artinya yang harus dihindari. Ada yang tahu yang harus dihindarin? Oh ya, tadi aku kasih tugas bisa nulis lamaran pekerjaan yang di atas tadi. Sekarang aku mau kasih, sebutin deh apa yang harus dihindarin. Jadi kalau kalian mengerjakan tugas yang surat lamaran tadi di depan, Anda bisa nulis tulis sesuai dengan apa yang di kolom komentarnya, atau Anda sebutkan dua apa ya deh yang harus dihindarin ketika menulis lamaran, yang tidak boleh diucapkan ketika menulis lamaran. Itu apa? Pasti udah tahu ya. Yang sudah baca pasti udah tahu. Jadi minimal 2 aja. Jadi mungkin kalau udah ngerjakan yang di depan nggak usah ngerjakan yang di belakang, yang ini. Artinya
apa yang harus dihindari. Tapi kalau Anda nggak ngerjakan yang surat lamaran, Anda bisa ngerjakan sebutkan dua aja. Dua, apa yang harus dihindari ketika menulis lamaran pekerjaan. Udah tahu ya, berarti contohnya boleh nggak kalau kita oh ya saya harus diterima kayak gitu. Ketika kita menulis lamaran pekerjaan di notes yang paling bawah kita harusnya mohon harap diterima dengan sangat. Boleh nggak kayak gitu ketika kita menulis lamaran pekerjaan? Ya mudah-mudahan nggak ya. Artinya Anda punya wawasan sendiri-sendiri. Kalian punya sebagai mahasiswa punya kemampuan. Ini sebuah penyampaian yang saya mungkin kasih gambaran yang bisa kalian dukung dengan membaca notes yang udah saya sampaikan di depan di modul dan sebagainya. Mudah-mudahan bisa menjadi wawasan, pola pikir, dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa tetap semangat karena hidup harus menjadi yang terbaik sekarang dan masa depan, karena majunya suatu bangsa itu didukung dengan generasi kalian. Karena kami yakinlah semua yang ada di dunia itu adalah estafet yang harus dilakukan untuk menjadi pengganti dan sebagainya. Dan mungkin untuk pertemuan dalam mata kuliah komunikasi bisnis, bagaimana Anda harus bisa mengkomunikasi lebih baik dalam setiap hal. Mungkin itu ada harapan saya, bagaimana kalian untuk bisa percaya diri, bisa menata komunikasi yang baik untuk kedepannya. Berarti bukan hanya ketika seorang penjual saja yang harus komunikasi bisnisnya bagus, tapi Anda juga adalah sebagai produsen, sebagai salah satu agen of change, sebagai agen perubahan untuk di masa depan, untuk kedepannya. Itu aja. Kalaupun ada ditanyakan mungkin bisa dimasukkan dalam komentar. Jadi kalau kalian bertanya nggak perlu menjawab dua persoalan tadi. Kalau Anda menjawab jadi nggak perlu bertanya, tinggal pilih salah satu. Itu aja, dan saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sukses selalu.